Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiarawati dari kelas 11 IPS 1, nomor absen 33. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan yang menjelaskan tentang ide atau perencanaan wirausaha kerajinan bangun datar dari bahan limbah di sekitar lingkungan tempat tinggal. Sebelum kepada inti dari pembahasan, saya akan menjelaskan apa itu kerajinan. Secara umum, pengertian kerajinan adalah suatu kegiatan yang melibatkan keterampilan tangan dan seni dalam membuat suatu barang yang memiliki fungsi atau memiliki nilai estetika yang tinggi, sehingga dapat dijadikan pajangan. Pendapat lain menyebutkan definisi kerajinan adalah barang-barang yang memiliki unsur seni di mana pembuatannya dengan menggunakan keterampilan tangan manusia. Kerajinan terbuat dari berbagai bahan. Dari kerajinan ini menghasilkan hiasan atau benda seni maupun barang pakai. Ditinjau dari segi manfaat, kerajinan memiliki dua fungsi, yaitu yang pertama ada fungsi pakai dan yang kedua ada fungsi hias. Fungsi pakai adalah produk kerajinan yang mengedepankan aspek fungsional, sehingga bisa dipastikan dapat memanfaatkan kerajinan ini untuk membantu pekerjaan. Fungsi yang kedua adalah fungsi hias. Kontras dengan poin pertama, kerajinan yang memiliki fungsi hias umumnya memang hanya menonjolkan sisi estetika dan keindahan dibandingkan fungsi barang. Contohnya adalah kerajinan patung, miniatur, dan lain-lain. Selanjutnya, ada tahap pembuatan kerajinan. Meskipun setiap material memiliki cara penanganannya masing-masing, namun secara umum, yang diperlukan dalam membuat barang kerajinan dapat dijabarkan menjadi beberapa tahapan. Yang pertama, Anda perlu untuk membuat rancangan terlebih dahulu. Pada tahap pertama ini, perlu menuangkan ide yang ada di dalam pikiran ke dalam rancang bangun yang konkret. Anda bisa menggambar detailnya menggunakan pensil dan kertas, atau bisa juga dibuat secara digital menggunakan komputer. Setelah membuat rancangan yang baik, maka tahap kedua adalah menyiapkan alat dan bahan. Perhatikan kualitas bahan dan cara penggunaan alat tersebut, supaya hasil akhir produk kerajinan Anda memuaskan. Terlebih lagi apabila barang yang ingin Anda buat membutuhkan detail yang rumit. Ketika rancangan, alat, dan bahan telah siap, maka saatnya untuk Anda memulai mewujudkan rancangan yang ada agar menjadi produk barang nyata. Terakhir, namun juga tak kalah penting adalah tahap penyelesaian. Rapikan kerajinan dan bersihkan dari residu yang mungkin muncul selama proses pembuatan. Dan sekarang sudah memasuki pada inti dari pembahasan, yaitu kerajinan bahan limbah bangun datar. Seperti namanya, kerajinan ini memanfaatkan limbah yang memiliki permukaan datar, yang tidak memiliki ruang. Hasil karya kerajinan ini pun berbentuk dua dimensi. Limbah berbentuk bangun datar dapat berupa bidang beraturan, seperti lingkaran, segi 4, segi 3, dan bangun tidak beraturan. Contoh limbah berbentuk bangun datar antara lain daun, kertas, kain perca, plastik. Manfaat produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu manfaat produk kerajinan sebagai benda pakai dan manfaat produk kerajinan sebagai benda hias. Potensi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar ialah produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar di suatu daerah tentunya berbeda dengan daerah lainnya.
Masing-masing daerah memiliki ciri khas kerajinan yang menjadi unggulan daerahnya. Hal ini disebabkan oleh sumber daya yang dimiliki dari masing-masing daerah berbeda. Contoh kerajinan bahan limbah berbentuk bangun datar yang saya buat atau saya gunakan adalah keset. Seperti ini bentuknya. Tada. Kerajinan bahan limbah yang cukup umum adalah menggunakan bahan kain perca atau kain sisa dari pembuatan pakaian atau produk tekstil lainnya. Bahan ini banyak digunakan karena hasil dari karya ini bisa mengandung banyak motif kain, yang membuat produk dari kain perca memiliki keunikan tersendiri. Memanfaatkan kain perca untuk berbagai macam karya seperti keset dan taplak yang merupakan kerajinan berbentuk bangun datar. Analisis terhadap peluang atau ide usaha yang akan ditetapkan pada keset yaitu, yang pertama ada kekuatan. Produk yang dipadukan dengan unsur keindahan, munculnya tren produk kerajinan dari limbah, turut membantu melestarikan lingkungan dan harga juga terjangkau. Yang kedua, ada kelemahan. Bahan yang digunakan mudah kotor, mudah ditiru, dan kurangnya tenaga ahli kerajinan kain. Dan yang ketiga, ada peluang. Memanfaatkan limbah jadi berguna, edukasi masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan, keset yang dibuat memiliki keunikan, sehingga mempunyai peluang yang besar untuk sukses di pasaran. Dan yang keempat, ada ancaman. Cara pembuatan yang sulit membutuhkan tenaga kerja yang ahli di bidangnya, yang semakin sulit untuk didapatkan pula karena minimnya sumber daya manusia yang berminat untuk mempelajari teknik pembuatan keset dari kain bekas atau kain perca. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.